jadi Oh, kayak oke. ya seng gitu tapi ada rodanya. Bisa jalan. Yang penting bisa jalan dah. Betul Ya, sekali. Di oke. Oh, sepanjang jalan oke. itu Heeh. bisa ketemu papan hati-hati, ada harimau, ada gambarnya. Harimau. Betul. Waduh, Jadi serem juga ya. saya Ya, tanya tapi ke seru sih itu. guru Heeh. yang waktu Heeh. itu nemenin saya Ya, itu, heeh. di bukit itu memang terkenal kalau sudah hampir jamnya sunset, Iya. itu akan ada kayak kawanan apa namanya Kelelawar. kelelawar. Oh. Nah itu panjang, Banyak banget tuh ya. banyak banget itu. Keren mungkin bisa ribuan sampai. Dan kebetulan mereka kurang suka kegiatan di luar ruangan. Oh, oke. Jadi kalau siang hari juga di jalanan itu sepi banget. Beda sama orang Jakarta. Kalau nggak Betul. keluar nggak bisa. Jadi Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Hendry Kamaludin. Kali ini dalam segmen baru yaitu ngobrol bersama engko. Jadi kalau kalian lihat kali ini agak berbeda seperti biasanya. Kali ini gue berada di ruang tamu karena gue kedatangan seorang tamu, seorang narasumber, yaitu Felicia. Halo Felicia. halo kok. Panggilnya Felis aja nih ya. Ya Felis aja. Jadi Felis ini adalah seorang interpreter, seorang translator. Bener ya Felis ya? Ya betul sekali. Nah, selain itu Felis ini juga seorang vegan. Bener ya? Betul. Vegan. Nah, tapi bukan itu yang mau gue bahas kali ini. Kali ini gue mau bahas mengenai Felicia ini juga merupakan seorang traveler. Jadi dia ini hobi traveling. Dan uniknya, Felis ini travelingnya bukan hanya ke tempat-tempat mainstream yang biasa orang-orang kunjungi. Yang biasa banyak dikunjungi lah sama para traveler. Tapi Felis ini juga mengunjungi tempat-tempat yang bisa dibilang menurut gue anti mainstream. Jadi gue lihat nih di IG-nya dia nih, dia mengunjungi tempat-tempat yang biasanya orang lain jarang kunjungi gitu. Bener ya? Betul. Jadi kalau kalian mau tahu nih tempat-tempat apa aja yang gue maksud, oke nih gue kasih lihat fotonya. Kita langsung lihat aja nih ya. Ya, itulah foto-fotonya tempat-tempat
yang ya unik lah bisa dibilang yang dikunjungi oleh Felis. Nah, sekarang kita tanya nih langsung ke Felis. Nah, Felis, itu kan tempat-tempatnya banyak tuh, tempat-tempat yang ya bisa dibilang jarang lah orang lain kunjungi gitu ya. Ya. Nah, dari tempat-tempat itu ada nggak yang paling salah satu lah yang paling berkesan gitu yang pernah Felis kunjungi? Nah ya, kalau dari beberapa tempat tersebut sih memang semuanya ada kesan tersendiri Ya lah pasti ya. ya. Betul. Nah, Tapi pasti. mungkin bisa dibilang paling unik Iran kali ya. Iran, Iya. kenapa tuh Iran tuh? Karena kalau waktu itu saya pergi ke Iran, memang sih agak nggak disengaja juga. Jadi nggak disengaja dalam artian maksudnya nggak di. tiba-tiba aja kepikiran ada tiket murah kok. Nah, Gitu. jadi Jadi ngecek tiket murah ada ke Iran gitu. betul. Oke. Jadi waktu itu temen bilang, mau nggak nih ke Iran? Hah, Iran? Boleh juga deh. Jadi sama kayak temen ya? Iya, Oke. jadi langsung Ya. nih kita booking, nggak pakai lama nih, langsung dari Malaysia ke Iran, yaitu Oke. ke kotanya Teheran waktu itu. Teheran ibu kotanya ya. Betul. Oke. Jadi waktu pergi ke Teheran ini kita sempat ngerencanain itinerary untuk pergi ke 4 kota. 4 kota di Iran ya. Betul. Tapi setiap kotanya itu benar-benar unik. Jadi setiap kayak misalnya waktu di Teheran kita nyobain kayak naik MRT-nya. Wah, Ada MRT ya? betul. Nah, terus yang Itu lain tahun berapa ya? 2018 kok. 2018 sudah ada MRT ya? Iya, Oke. udah ada MRT. Nggak tahu tuh dari tahun berapa tapi ya MRT. Iya, Pokoknya udah ada ya. cukup lama sih kayaknya. Oke. Jadi Nah, terus abis itu saya sempat nyobain kereta semalaman karena kita harus pergi dari satu kota ke kota lain. Jaraknya kurang lebih berapa ratus kilometer. Nah, waktu itu saya naik kereta VIP kok. Ya. Keretanya bagus banget. Jadi kayak kereta di Harry Potter gitu. Ya. Ada tempat sendiri gitu. Jadi kita booking itu ada tempat tidurnya. Tapi kalau siang bisa dijadiin kursi gitu. Oke. Terus kebetulan orang Iran tuh ganteng-ganteng. Oh gitu ya? Iya, kayak pemain bola lah Iran, pokoknya ganteng-ganteng. Terus abis taunya itu Alidai itu pemain bola Iran. Nah, itu pemandangan sepanjang jalan tuh dari kereta itu kan kita naiknya dari siang sampai pagi lagi ya. Jadi kurang lebih berapa puluh jam. Dari siang belasan sampai jam lah. pagi. Ya, belasan jam lah. Belasan kurang jam. lebih. Jadi pemandangannya tuh pas siang sampai sore, sunset segala sampai bagus tuh. pas lagi sunrise-nya juga ada tuh di dalam kereta. Jadi lumayan lah. Iya. Bagus. Wah, Itu juga seneng tuh, suka perjalanan kereta gitu ya, Iya. apalagi ke tempat-tempat yang kayak gitu. Nah, terus abis itu sempat juga naik setelah naik kereta kita ke kota yang namanya kota Yazd. Itu kota jadi dari Teheran ke apa? Yazd. Oke. Nah, Yazd itu kota desert town gitu. Jadi kayak memang sih Padang pasir. suasananya panas ya di sana. Panas bisa dibilang. Tapi setiap tempatnya itu bagus. Jadi saya sempat pergi ke Hieroglaf itu yang kayak tempat seperti reruntuhan zaman masa kuno. Kemudian saya sempat pergi juga ke namanya Masjid Pink. Nah itu Masjid Pink, maksudnya warna pink atau bagaimana? Warna pink karena dia ada sinar cahaya matahari pagi ya kurang lebih jam 9 itu harus tepat perginya. Karena waktu itu saya sempat balik 2 kali karena yang hari pertama nggak dapet, udah lewat matahari. Jadi warna pinknya ini bukan karena dicat ya, bukan ya? Karena sinar matahari keren banget yang tuh pasti masuk mantul ke dalam masjidnya sehingga warnanya berubah jadi pink. Waduh, itu keren banget tuh pasti tuh. Nah, itu harus ada matahari tapi kok kurang lebih jam pagi jam 8 sampai jam 9 itu nggak boleh lewat. Iya. Nah, kurang lebih sih di Iran ada itu tempat itu aja yang saya pergi. Nah, tapi memang sangat berkesan buat saya. Tapi 4 kota, ada 2 kota lagi. Itu yang Isfahan sama Shiraz. Itu juga pokoknya unik-unik ya kota di Iran. Iya, betul. Wah, Koko juga jadi pengen nih kalau dengar begitu. Jadi Koko juga suka ke tempat-tempat yang unik itu. Oke, itu Iran ya. Iya, betul sekali. Nah, Koko mau nanya nih. Felis ini kan kerjanya translator ya, interpreter gitu ya. Nah, selama pergi ke tempat-tempat yang unik-unik ini, itu memang khusus untuk traveling aja atau maksudnya ada juga yang ada hubungannya dengan kerjaan, jadi ada kerjaan ke daerah-daerah itu gitu. Begini kok, kebetulan saya juga suka jadi sukarelawan volunteer. Volunteer untuk apa nih? Ya, itu waktu itu ke India, saya pergi ke satu sekolah namanya Frobel High School. Itu di mana tuh?
Itu letaknya di 160 km dari kota Hyderabad. Nah, India dari Selatan. Hyderabad, India Betul. Selatan itu masih 160 km lagi. Ya. Sampai ke, jadi Jakarta Bandung lah kurang lebih ya. Betul sekali. Sampai ke kota itu. Ya. Oke. Namanya kota Kamaredi. Kamaredi. Ya, Oke. betul. Ya. Terus ada apa di sana? Kegiatan apa? Nah, kebetulan saya diajak oleh sekolah tersebut untuk menjadi guru selama summer camp atau liburan musim panas di sekolah tersebut. Ya. Nah, jadi waktu saya pergi ke sana itu dijemput tengah malam sama mobil. Kebetulan yang jemput juga orang India, ya adalah perasaan takut-takut dikit. Tapi ya saya karena niatnya memang mau datang ke sekolah untuk menjadi guru bahasa Inggris dan juga ngajar untuk bahasa Inggris ya. Betul sekali. Selain ngajar bahasa Inggris, saya juga lebih interaksi ke anak-anak. Jadi mungkin ada kayak lomba menggambar, kemudian ada lomba nyanyi, dan juga ada ekstrakurikuler kayak misalnya main olahraga, temenin mereka gitu. Jadi lebih sebagai volunteer untuk ngajar lah ya di sana. Betul sekali. Nah, ada yang unik nggak dari kota itu? Mungkin kalau bedanya sama Jakarta deh gitu apa? Ya, gitu. jadi kebetulan kota itu jarang sekali dikunjungi oleh turis ataupun orang dari luar negeri mungkin ya. Jadi waktu saya pertama kali ke sana itu udah kayak ngelihat mereka tuh udah kayak ngelihat saya tuh kayak orang asing. Oh, gitu? Jadi ada nih yang naik motor misalnya, wah bisa nengok terus sampai sepanjang jalan gitu. Oh, nengok. Oh, mungkin nih orang gitu. dari mana Iya, gitu ya. orang dari mana gitu, bertanya-tanya dalam hati kan. Jadi karena kebanyakan di sana orang lokal kali ya, Betul jarang ada sekali. orang luar gitu ya. Dan kebetulan memang di sana orang Indianya yang kulit hitam gitu. Jadi kalau ngelihat orang yang memang agak hitam mukanya kan? Coklat ya? Iya, Ya, kebetulan hitam lah. Jadi ketika ngelihat kayak orang kulit sawo matang itu langsung kaget. Nah, ini orang belum dari biasa mana gitu, karena gitu. ya betul. jarang dikunjungi. Nah, kebetulan waktu ada libur, saya juga sempat pergi ke kuil, explore aja Kuil daerah Hindu di sekitar. Ya? Betul, ada kuil Hindu. Di sana walaupun kuil biasa ya, tapi cat-catnya tuh dari desainnya itu unik banget. Oh, ya, udah kemudian pastilah ya. orang di sana juga ramah. Dia bisa ngajakin kita gimana caranya ya sekedar adat istiadat. Jadi gimana caranya untuk masuk ke kuil itu, ada tata kramanya diajarin juga. Jadi walaupun dia kayak bingung sama orang asing, tapi dia ramah ya. Iya, ramah dengan berusaha sekuat tenaga lah. Inggrisnya juga patah-patah ya. Tapi yang penting ada usaha lah. Betul, ada usaha. Jadi kita ngerasanya juga ada akrab lah, rasa keakraban gitu. Nah, waktu ada hari libur, saya diajak kebetulan sama guru lokal di sana untuk pergi jalan-jalan di kota Hyderabad. Nah, di sana itu ada menara terkenal, menara jam yang paling terkenal di sana. Kemudian saya juga pergi ke Golconda Fort. Nah, itu benteng dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu masih bagus banget, dikelola oleh mereka. Itu menjadi salah satu tempat wisata juga di sana. Selain itu saya pernah pergi juga itu naik bus umum. Wah, bus umumnya juga mantep deh pokoknya. Oh, bagus? Enggak bagus. Justru kalau kayak kita ini di sini kan Kopami ya. Kopami itu udah lumayan inilah ya, kelihatannya rongsok ya. Tapi di sana itu lebih parah lagi. Lebih parah dari itu. Iya, jadi kayak ya seng gitu tapi ada rodanya. Bisa jalan. Ya penting bisa jalan dah. Betul sekali. Di sepanjang jalan itu bisa ketemu papan hati-hati, ada harimau, ada gambarnya. Harimau? Betul. Waduh. Jadi serem juga ya. Saya tanya tapi seru sih itu. Guru yang waktu itu nemenin saya itu, ini apa benar masih ada harimau di sini? Kalau siang nggak ada, kamu tenang aja. Kalau malam ada. Wah, agak takut juga nih. Berarti kita nggak boleh pulang sampai malam. Ya, waktu itu saya mau berjalan pergi menuju ke gereja tua, namanya Medak. Nah, itu memang agak jauh juga jaraknya. Jadi naik busnya kurang lebih ada 1 jaman. Dari Hyderabad. Betul. Nah, ini yang ada papan-papan awas ada macan itu, harimau itu di Hyderabad atau di pertengahan jalan. Jadi kalau mau ke sana itu lewat jalanan yang ada sawah-sawahnya kok di kanan kirinya gitu. Nah, jadi ketika itu pergi ke sana ada papan-papan, ada 2 papannya. Jadi waktu itu saya kaget juga nih. Saya tanya ke gurunya, ternyata itu kalau malam baru ada. Betul.
Ya kira-kira begitulah. Jadi itu perjalanan ke Medak. Nah, sampai di Medak itu ada gereja tua. Itu kayak katedral yang sudah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Nah di sana itu ada katedral ya di situ juga ya. Juga itu agak unik sih, karena kalau Jadi sore nggak cuma hari nggak cuma kuil-kuil gitu ya. Ya, jadi ada katedral di sana. Juga. Oke, kalau udah sore gimana? Kalau udah sore ada kawanan, kita lihatnya kayak burung sih, tapi ternyata itu kelelawar. Tapi kelelawar bagus banget. Oh, jadi terbang kayak satu kelompok begitu. Nah itu unik sih. Keren tuh ya. Ya kurang lebih begitulah perjalanan saya waktu di India. India ya. Ya itu menarik tuh. Selain itu saya juga pernah jadi volunteer sukarela ke Kamboja. Oh, ke Kamboja. Oh iya tuh. Koko lihat yang di IG tuh, fotonya ada tuh yang pas sunset itu ada kelelawar juga tuh, banyak tuh. Itu keren tuh. Nah, bisa diceritain nggak tuh ke Kamboja kemana aja? Jadi waktu di Kamboja ini saya pergi kan pertama di kota Siem Reap ya namanya. Siem Reap ya. Siem Reap. Terus saya pergi ke namanya kota Battambang. Nah, Battambang. Betul. Ya, okay. Jadi kota Battambang ini ya lumayan banyak turis sih, karena waktu itu saya lagi libur. Jadi saya pergi ke sana. Saya ikut join one day trip. Nah, one day trip ini kebetulan ketemu orang bule dari Melbourne. Nah, terus saya pergi berdua sama dia naik kayak semacam delman tapi dari motor. Jadi modelnya becak terbuka gitu. Nah, sampai ke belakang gunung. Nah, di gunung itu ada kayak seperti bukit lah. Di bukit itu memang terkenal kalau sudah hampir jamnya sunset, itu akan ada kayak kawanan kelelawar. Nah itu banyak banget tuh ya. Banyak banget itu. Keren mungkin tuh. Bisa ribuan sampai. Jadi saya tungguin ya dari sebelum sunset itu kurang lebih 15 menit sampai sunset udah selesai itu masih terbang. Itu tempatnya apa namanya tadi? Di kotanya namanya Battambang. Kotanya Battambang. Jadi tempatnya ada di kota itu ya. Iya betul. Siapa tahu nanti Koko ke Kamboja kan. Nah, mau situ tuh. Ya oke. Terus. Ya, jadi itu perjalanan saya sempat pergi ke kuil-kuil, ada juga tempat yang buat lihat sunset itu. Terus volunteernya itu di satu kayak SD gitu ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Itu SD-nya memang jauh sih, Sisopon namanya. Nama kotanya atau nama? Kota Sisopon. Nama kotanya betul. Sisopon. Dari Sisopon itu saya harus naik seperti ojek atau enggak naik kendaraan umum lah. Itu biasanya kurang lebih jaraknya 6 km. Itu udah dekat dengan perbatasan menuju ke Vietnam. Oh, oke. Itu dari sana ya. Betul. Oke. Nah, ini Koko lihat nih waktu ke Kamboja ini. Itu Koko nggak ada lihat Felis ke Angkor Wat sama ke Taprom. Itu kan banyak dikunjungin orang tuh. Kalau Koko mau ke Kamboja, Koko mau ke sana tuh. Iya. Nah, itu emang nggak pergi atau apa nggak di pos atau gimana tuh? Ya, memang waktu itu karena waktunya juga sempit dan kebetulan saya sudah janji dengan guru di sana. Jadi memang tidak memungkinkan karena waktunya kalau untuk ke Angkor Wat itu kan ada waktu yang baiknya kok. Jadi kalau untuk melihat sunset atau dan segalanya itu harus ada waktu yang tepat. Tapi kebetulan waktu itu flight dan waktu kurang cocok. Jadi nggak memungkinkan ya. Terpaksa lewat. Tapi Felix mah suatu saat juga bisa ke sana lagi kan sering. Amin, semoga bisa pergi lagi ke sana. Itu mengenai Kamboja tuh ya. Iya, betul. Nah, sekarang Koko mau nanya nih. Ya. Felix kan sering jalan-jalan nggak cuma ke tempat-tempat yang unik-unik itu. Maksudnya Felix juga sering ke tempat-tempat yang mainstream lah, bisa dibilang yang orang memang banyak pergi gitu. Kayak misalkan ke Australia, ke Hong Kong, ke Korea ya pernah ya. Betul. Nah, bedanya apa sih feel-nya gitu? Ada bedanya nggak antara ke tempat-tempat yang memang biasa orang kunjungi dan tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang gitu? Bedanya apa tuh? Ya, ada bedanya banyak. Jadi biasanya kalau pergi ke tempat-tempat yang sudah banyak dikunjungi turis itu kan rasanya memang lebih akrab lah ya. Karena ketika kita pergi ke Australia misalnya, nanti di Sydney ketemunya orang Indonesia lagi, jadi rasanya nggak begitu ada tantangan gimana. Singapura apalagi, iya kan? betul. Nah, Malaysia, tapi kalau misalnya kita pergi udah agak maju masuk ke pedalaman nih, kayak tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang, itu rasanya feel-nya beda banget. Jadi rasanya itu kayaknya refresh banget, seger. Itu kayak tempat yang benar-benar wah ternyata tuh ada juga ya tempat kayak gini. Nah, jadi perasaannya gitu. Lebih ke
kita kayak satu tempat yang benar-benar kayaknya ini jarang lah ada orang pergi ke sini, orang Betul. Indonesia atau Iya. orang dari mana lah, jarang lah orang mengunjungi tempat ini gitu Iya, ya. betul Oke. betul. Jadi waktu itu saya juga sempat pergi ke Kirgistan ya. Oh, Eh, Kirgistan. betul. Nah, itu coba diceritain tuh. Itu menarik nih ya. Jadi Kirgistan itu Nah. banyak orang nggak tahu ya tempat Hmm. ini. Dia lokasinya letaknya dekat dari Rusia. Kirgistan ini pecahan dari Uni Soviet ya? Iya, mungkin seperti itu kurang iya. lebih. Nah, jadi waktu itu saya berangkat dari Beijing karena berangkatnya ada dari Beijing ya. tugas Oke. interpreter di sana. Kebetulan setelah itu ada ajakan lagi dari temen yang memang sesama traveler, mau nggak pergi ke Kirgistan. Jadi waktu itu langsung aja tanpa berpikir panjang saya beli tiket pergi ke Kirgistan. Berdua? Betul, berdua. ya, Nah, oke. ini kita benar-benar full backpacker. Ya. Jadi benar-benar tanpa itinerary, kita juga nggak bikin. Nggak ada itinerary Ya, ya? betul. Jadi Waduh. waktu itu sampai di pertama kan di Bishkek ibu kotanya ya. Ibu kotanya Bishkek ya? Ya betul. Ya, Jadi oke. sampainya juga udah lumayan malam jam 8. Itu hanya langsung cari tempat penginapan kayak guest house gitu. Nah terus malam itu kita cari kemana ya besok enaknya gitu. Waduh, kalau Koko nih nggak pernah loh pergi ke luar negeri gitu tanpa itinerary, itu nggak pernah. Nah ini itu menarik nih. serunya kok. Ya terus. Ya jadi waktu itu sempet besoknya mau pergi kemana ya? Kata orang sih Karakol bagus nih. Oke. Jadi waktu itu sempat nge-search malam-malam, ternyata bener nih ada satu rute yang menuju ke Karakol. Tapi itu jaraknya kurang lebih 8 jam. Naik apa nih? Kita naiknya namanya Mastrutka. Nah, Mastrutka itu semacam mikrolet sebenarnya di sini. Oh iya, oke. Ya, tapi mikrolet jarak jauh yang jangka panjang punya gitu. Oh iya. Iya, itu 8 jam jauh kurang juga. lebih. Betul. Jadi kita berangkat dari jam 8 pagi itu sampai sore di perjalanan. Dan kita malam itu mau nginep di mana juga nggak tahu. Itu kalau Jakarta ke Jawa Tengah lah ya, kurang lebih. Iya, betul. Itu lumayan perjalanannya. Jadi sepanjang jalan itu benar-benar ada gunung. Terus kemudian berangkatnya pagi. Kebetulan ya jam 8 jam 9. Berarti pagi. sampai juga udah sore ya. Iya. Dan belum ada penginapan apa tuh? Belum ada. Tadi ke kota apa? Namanya Karakol. Karakol ya. Oh Iya, ya, Karakol. Nah, dari sampai di Karakol itu kita sempat cari makan dulu dan lain-lain. Terus abis itu kata orang kita Jirgalan. Nah, itu juga satu tempat yang bagus di tengah bukit. Ini nama tempat, kota. Nama daerah. Oh, nama ya. Daerah. Daerah Jirgalan ini kebetulan dia dikelilingi oleh pegunungan es. Oh, pegunungan es. Betul. Ya, oke. Jadi waktu itu sempat pergi lagi naik Mastrutka, rute lain dari Karakol ini. Iya, betul. Dari Karakol ke jadi Jirgalan. Betul. Ya. Sampai ke Jirgalan itu udah hampir gelap. Oke. Udah hampir gelap dan kita belum tahu tinggal di mana. Jadi waktu itu sempat jalan kaki aja sampai nanya orang sekitar kira-kira guest house-nya di mana ya gitu. Nah, kebetulan guest house yang pertama itu kelihatannya yang paling meyakinkan. Jadi kita sempat ada pergi ke 3 guest house, tapi orangnya ternyata nggak ada orang, kosong. Jadi hanya tempat pertama yang ada yang agak rame. Jadi sorry, potong dikit. Kalau Koko lihat nih di foto-foto di IG gitu ya, ini Kirgistan ini sepi kayaknya. Memang sepi atau memang pas foto lagi cari sudut-sudut yang sepi? Apa memang sepi di Kirgistan? Gitu? Betul sekali. Di tempat itu memang populasinya sangat minim. Emang jadi sepi ya? Betul sepi. Jadi kan misalnya kita ke satu kota ya, mungkin populasi jumlah manusianya cuma 30.000 orang di satu kota gitu. Iya. Jadi memang dikit. Banyak, ya? Dan kebetulan mereka kurang suka kegiatan di luar ruangan. Oke. Jadi kalau siang hari juga di jalanan itu sepi banget. Beda sama orang Jakarta, kalau nggak keluar nggak bisa. Jadi di jalan itu sepi banget. Mereka semua aktivitas di rumah biasanya. Oke. Ya. Jadi kalau lagi corona gini pas sebenarnya tuh di dalam rumah. Aman mereka. Oke, terus gimana tadi? Lanjut lagi? Jadi waktu itu pergi ke Jirgalan, itu satu kota di bawah bukit, jadi dikelilingi sama pegunungan es. Jadi sempat pergi berkuda. Oh ya, ada tuh fotonya ya. Itu enak banget, seru. Berkuda. Jadi dari atas kita naik ke atas bukit, terus melihat pemandangan ke bawah itu hamparan
rumput hijau yang luas sekali, rasanya seger banget itu. Itu berapa orang? Cuma berdua atau ada pemandu lah ya? Berdua sama ada pemandu satu yang buat mandu kudanya. Jadi bertiga doang? Bertiga. Nggak ada orang lain lagi? Nggak ada orang Waduh, itu asik tuh ya? Iya, memang bener-bener kayak satu pengalaman yang seru tuh. betul. Jadi kita nggak perlu keluar banyak uang sebenarnya untuk pergi ke tempat-tempat yang benar-benar kita ngerasa nyaman banget, karena itu sebenarnya budgetnya minim, tapi pengalaman kita dapetin itu beda banget rasanya. Karena kata orang Kirgistan itu kayak Swissnya Asia. Oh gitu ya. Emang bagus sih fotonya, pokoknya lihat tuh bagus tuh. Nah, oke, jadi itu pengalaman Felis selama traveling ya, yang ke tempat-tempat yang unik ya, yang orang jarang pergi gitu ya. Iya. Nah, kira-kira nih Felis ada apa pesan yang yang bisa disampaikan ke traveler nggak mengenai pergi ke tempat-tempat yang jarang orang kunjungi ini? Ada nggak pesan-pesannya gitu? Iya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih seru banget pergi, mungkin tanpa perlu berpikir panjang. Memang kita dari sisi keamanan harus selalu stay safe juga, karena kan saya juga seorang cewek ya, jadi di mana-mana mungkin takut juga lah, mungkin di luar takut diganggu orang dan lain-lain. Tapi selama perjalanan kita itu nggak usah terlalu takut, jadi dijalani saja, kemudian kita yakin akan dapat yang terbaik. Nah, dengan budget minim pun kita nggak usah terlalu pikir panjang atau takut untuk menjalankan sesuatu. Kita yakin dan percaya aja bahwa tempat yang kita akan kunjungi ini adalah tempat yang terbaik buat kita. Nah, itu dia tuh kesan dan pesan lah ya dari Felicia ini. Nah, buat kalian yang mau lihat IG-nya Felicia ini, yang mau kepoin IG-nya Felicia, apa nih IG-nya? Silakan di Vleups, jadi VLEEUPS. Oke, nah nanti dikasih tulisannya deh di bawah ini nih ya, kalau kalian mau kepoin. Nah, oke. Jadi ya sekian dulu untuk episode kali ini. Thank you banget nih, Felis sudah mau datang. Mungkin lain kali jangan kapok datang ke sini lagi. Kita bisa ngobrolin hal-hal lain ya. Misalkan mengenai vegan atau mengenai dunia interpreter gitu. Betul. Ya. Oke. Jadi ya sekian dulu untuk episode kali ini. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. And remember, enjoy the little things in life and always be happy. Bye.